Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lubis dari Mis Al-Wasliyah Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG IAIN Bukit Tinggi tahap 2, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai minuman haram. Peserta didik mampu mempertimbangkan minuman yang akan dikonsumsi sebagai sikap hati-hati dan hidup sehat. Peserta didik mampu menguraikan pengertian minuman haram dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menelaah berbagai dalil tentang minuman haram dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mengkategorikan jenis-jenis minuman haram dengan baik dan dapat menyimpulkan hikmah menghindari minuman yang haram dengan benar. Apakah anak-anak sudah tahu apa pengertian minuman haram? Ya, minuman haram yaitu minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai umat Islam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita sebagai orang muslim harus meminum minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, yaitu minuman yang halal. Jadi minuman haram itu tidak boleh untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam dan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang minuman haram dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fattanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Al-Quran Rasulullah SAW telah bersabda, Kullu musyrikin haramun, yaitu setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui salah satu minuman yang diharamkan, yaitu mempunyai ciri-ciri memabukkan. Nah, ciri-ciri selanjutnya apa kira-kira? Jenis minuman selanjutnya, minuman yang berasal dari darah. Nah, adik-adik sudah tahu kan, hukum darah itu adalah najis, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi, walaupun itu sudah dimasak. Jadi di sini disebutkan baik itu darah manusia ataupun darah hewan ataupun minuman yang terkena atau tercampur oleh darah itu tidak boleh kita konsumsi. Meskipun di situ tertera ada khasiat-khasiatnya. Sebagai contoh, jamu yang dicampur oleh darah ular sebagai penguat dan sebagainya. Nah, itu diharamkan untuk kita sebagai umat Islam karena darah adalah hukumnya najis. Selanjutnya adalah minuman yang disuguhkan dengan tempat atau wadah dari emas. Allah tidak menyukai hal tersebut karena ini adalah sifat dari orang-orang kafir yang berlebih-lebihan. Kemudian, minuman yang sangat membahayakan bagi tubuh kita. Contohnya racun. Minuman yang sudah terkena racun atau racun tidak boleh dikonsumsi karena akan mengakibatkan kesehatan kita dan juga menghilangkan nyawa. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya.
Kemudian, minuman yang diambil dari orang lain tanpa seizin pemiliknya atau istilah mencuri. Nah, ini juga tidak boleh. Walaupun minuman itu halal, tapi akan berubah menjadi haram karena cara mendapatkannya. Kemudian, minuman yang tercampur oleh sesuatu yang diharamkan. Sebagai contoh, minuman-minuman yang berkhasiat yang dicampur dengan hal-hal yang haram. Misalnya, dari darah kobra atau dari kalajengking dan sebagainya. Hal itu tidak boleh kita konsumsi. Kemudian, selanjutnya minuman yang sudah terkena najis. Anak-anak tidak boleh mengkonsumsi minuman yang terkena najis di dalam minuman tersebut. Sebagai contoh, susu. Namun, ada bangkai cicak di dalamnya atau kotoran cicak. Nah, hal tersebut tidak boleh kita konsumsi. Sebaiknya kita buang saja. Nah, selanjutnya adalah minuman yang mengandung psikotropika. Psikotropika atau obat-obatan terlarang sebagai contoh obat bius. Nah, karena dalam bius, apabila kita mengkonsumsinya, kesadaran kita akan hilang. Dan hal ini juga dapat memabukkan dan juga mempunyai hal yang negatif, yaitu kecanduan. Nah, ini dilarang untuk dikonsumsi adik-adik ya. Sebagai seorang muslim yang baik, kita dianjurkan untuk menghindari minuman-minuman yang diharamkan. Nah, caranya adalah memiliki keyakinan bahwa minuman yang haram itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita dan juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, memakan makanan tanpa berlebih-lebihan. Selain itu juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jangan pernah tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram. Nah, kita harus berhati-hati ya anak-anak dalam mengkonsumsi minuman. Itu ya anak-anak, itulah minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita hindari. Namun ketika kita tidak menghindarinya, bagaimana ya akibatnya? Yang pertama, tentu akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tidak dapat keberkahan dalam hidup kita. Badan kita akan menjadi tidak sehat dan mudah terkena oleh penyakit. Sangat mengerikan, bukan? Nah, jadi mari kita mengkonsumsi minuman halal saja. Kemudian juga akan membentuk sifat-sifat syaitan ya. Contohnya mudah marah, sombong, suka berbohong. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita akan susah menerima ilmu pengetahuan. Dinasihati tidak mau, menerima kebenaran tidak mau. Selain itu, badan kita akan menjadi tidak sehat dan mudah terkena oleh penyakit. Sangat mengerikan, bukan? Nah, jadi mari kita mengkonsumsi minuman halal saja. Nah, sampai di sinilah anak-anak semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan kita harus menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian anak-anak, semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.